Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan hadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Berita pertama datang dari 250 rumah di Mesuji, Lampung sebulan ini kebanjiran. Kemensos turun tangan. Sebanyak 250 rumah di Mesuji, Lampung mengalami kebanjiran hingga sebulan lamanya. Di samping itu, banjir yang melanda wilayah terpencil di Kabupaten Mesuji ini juga berdampak pada 372 kepala keluarga. Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI turun tangan dengan menyalurkan bantuan ke daerah yang sulit diakses di Mesuji. Bantuan sampai didistribusi menggunakan perahu sebagai alat transportasi yang dapat menjangkau daerah korban banjir. Bantuan itu diberikan Kemensos RI terhadap korban yang terdampak banjir di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Bantuan itu datang karena wilayah di Dusun Talang Gunung, Dusun Setajim, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung ini mengalami bencana banjir selama sebulan lamanya. Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Disos Pemkab Mesuji Iswantoro, mewakili Kepala Ditsos Mesuji Prasetyo Yura Bastioro pada Minggu 11 Februari 2023. Yang mengatakan laporan itu diterima Kemensos RI dan ditindaklanjuti dengan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Bantuan itu pun diberikan kepada masyarakat pada Sabtu 10 Februari 2024 kemarin di Desa Talang Batu Dusun untuk warga Dusun Talang Gunung dan Dusun Setajim. Bawaslu Lampung Selatan bersihkan sebanyak 14.000 APK pemilu. Bawaslu mulai bergerak menertibkan alat peraga kampanye atau APK pemilu di Lampung Selatan pada Minggu 11 Februari 2024. Sebelumnya, Bawaslu Lampung Selatan menggelar apel pengamanan masa tenang pemilu di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Hadir dalam apel pengamanan masa tenang pemilu di Kecamatan Natar, Lampung Selatan tersebut, Satpol PP, BPBD, dan Dishub serta Panwascam setempat. Sedangkan untuk Ketua Bawaslu Lampung Selatan Wazaki mengatakan pihaknya mulai membersihkan APK yang ada di pinggir jalan se-Kabupaten Lampung Selatan. Wazaki menggerakkan pada 13 Februari nanti APK sudah selesai dicopot. Warga menyambut baik dengan adanya inisiatif Bawaslu untuk membersihkan APK di Lampung Selatan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga, Ramadan mengatakan dirinya mengucap terima kasih kepada Bawaslu yang datang dengan inisiatif membersihkan APK di Lampung Selatan. KPU Pesawaran distribusikan logistik pemilu 2024 ke 11 kecamatan. KPU Pesawaran mendistribusikan sebanyak 6.905 kotak suara ke 11 kecamatan di Bumi Andanan Jejama pada Minggu 11 Februari 2024. Pelepasan distribusi kotak suara pemilu 2024 ini dilakukan di gudang logistik KPU Pesawaran di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan. Distribusi logistik pemilu yang dilakukan KPU Pesawaran bersama Bawaslu pemerintah daerah dan juga aparat kepolisian serta TNI. Di Ketua KPU Pesawaran Yatin Putro Sugiono mengatakan kepada Tribun Lampung, selain terdapat ribuan kotak suara, pihaknya juga mendistribusikan bilik suara sebanyak kurang lebih 5.500. Kemudian di dalam kotak suara yang didistribusikan ada juga logistik yang lainnya seperti surat suara, tinta, bantalan, dan formulir salinan. Lanjutnya, terdapat juga C, hasil yang digunakan untuk perhitungan suara di tempat pemungutan suara. Dirinya menyebutkan pada hari ini ditargetkan logistik pemilu itu bisa didistribusikan di seluruh kecamatan di Bumi Andanan Jejama. FKUB Lampung mengingatkan masyarakat tidak golput dan hormati perbedaan pilihan. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Lampung mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak golput pada pemilu 2024. FKUB Lampung Profesor Muhammad Bahrudin meminta supaya selain tidak golput, masyarakat juga menghormati perbedaan pilihan. Ia mengatakan KPU telah menetapkan sejak Minggu 11 Februari 2024 merupakan hari dalam penyelenggaraan kontestasi politik. Dengan diharapkan masa tenang sebagai rangkaian untuk menyongsong hari H pemilu pada tanggal 14 Februari mendatang. Ia berharap masyarakat bisa mendinginkan hati nurani dan emosional pasca kampanye dengan segala dinamikanya.
Masyarakat diminta untuk mencermati visi misi dan janji politik, termasuk ke dalam politik atau parpol. Masyarakat juga diharapkan untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan rasa penuh tanggung jawab. Pihaknya berharap semoga pemilu serentak 2024 akan berjalan dengan rukun, aman, dan damai. Berikut ini ada Galarua yang mendukung APH Hukum Komika yang diduga melakukan penistaan agama. Perkumpulan Jaga Pancasila Zamrud Khatulistiwa atau Galarua Indonesia mendukung aparat penegak hukum menghukum Aulia Rahman, yakni komika yang diduga melakukan penistaan terhadap agama. Ketua Galarua Indonesia Santiemer Silahai mengatakan pihaknya selalu mendukung kepolisian hingga kejaksaan untuk menghukum komika yang diduga melakukan penistaan agama. Menurutnya, komika itu kurang tegas dan kurang pas dalam menyampaikan materi lawakannya yang berbau agama. Ia mengatakan, Galarua mengingatkan jangan menghina agama manapun karena bangsa Indonesia ini sangatlah pluralisme dan majemuk dalam Bhinneka Pancasila. Ia mengatakan pihaknya menilai peristiwa tersebut merupakan pelajaran bagi semua orang dan jangan sembarangan berbicara. Kemudian juga siapapun jangan sembarangan menyampaikan sesuatu di tempat yang salah pada waktu yang salah. Kampanye berakhir, Bawaslu dan Satpol PP Lampung Tengah bersihkan APK. Pengawasan tempat pemungutan suara atau PTPS Lampung Selatan mulai menertibkan seluruh alat peraga kampanye pemilu pada Minggu 11 Februari 2024. Penertiban oleh Bawaslu Lampung Tengah dibantu jajaran Satpol PP menandakan berakhirnya masa kampanye. Ketua Bawaslu Lampung Tengah Yuli Effendi mengatakan APK ditertibkan karena masa kampanye sudah berakhir pada 10 Februari kemarin. Selain itu pihaknya juga melibatkan armada mobil krain Dinas Perhubungan Lampung Tengah. Sebab untuk mencopot baliho berukuran besar dan tinggi harus butuh bantuan armada tersebut. Kemudian untuk dirinya juga memfokuskan seluruh Panwascam dan PTPS di 28 kecamatan dan 311 kampung untuk gencar pengawasan masa tenang di tanggal 11, 12, dan 13 Februari mendatang. Hal itu merujuk pada peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 mengenai kampanye pemilihan umum masa tenang kampanye pemilu 2024 dimulai 3 hari sebelum pemungutan suara. Kapolres ajak warga Lampung Barat sukseskan pemilu damai. Kepala Polres Lampung Barat, yakni Polda Lampung AKBP Riki Widya Maharom, meminta warga untuk selalu menjaga kondusivitas jelang pemilu 14 Februari mendatang. Situasi yang kondusif bagi warga Lampung Barat ini juga dilakukan dalam rangka cooling system jelang dilakukan pemungutan suara atau pemilu pada 14 Februari mendatang. Menurut AKBP Riki, situasi yang kondusif harus terus terjaga dari tahapan yang masih berlangsung hingga pelaksanaan pemilu nanti. Diketahui apel siaga pengawasan masa tenang dan pengawasan terungstru pemilu di Taman Kota Liwa, Kecamatan Paling Bukit pada Minggu 11 Februari 2024. Pada momen itu Bawaslu Lampung Barat menegaskan akan melakukan pengawasan penuh terhadap tahapan pemilu yang masih berlangsung saat ini hingga hari H. Ketua Bawaslu Lampung Barat, yakni Johannes, mengatakan saat ini pihaknya fokus mengawasi masa tenang pemilu dan pendistribusian logistik yang masih berlangsung saat ini. Motor pasien RSUD Lampung Selatan dimasuki kobra, 3 ular ditangkap Damkarman. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berhasil menangkap 3 ular pada Sabtu 10 Februari 2024 malam. Kabid Damkarmat Pemerintah Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya berhasil menangkap 3 ular dalam satu malam. Penangkapan ular pertama dikatakan oleh Ruli berada di sepeda motor pasien di RSUD Pop Pasar Kalianda. Penangkapan ular pertama ini berawal saat pihaknya mendapatkan laporan dari warga adanya ular di motor pasien RSUD Bob Bazar. Mendapatkan laporan tersebut, pihaknya menuju lokasi menggunakan APD lengkap dengan tongkat ular. Pakai perahu, KPU dan Polres kirim logistik pemilu ke Pulau Pisang.
Hari kedua pendistribusian logistik ke daerah terpencil Pulau Pisang yang dilakukan oleh KPU Pesisir Barat Lampung mendapatkan perhatian khusus dari aparat kepolisian setempat. Pasalnya untuk pendistribusian logistik pemilu 2024 ke daerah terpencil tersebut tidaklah mudah dan harus menggunakan jukung atau perahu. Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsi Hendra melalui Kasih Humas Ibda Kasyono mengatakan pendistribusian logistik pemilu 2024 menuju daerah Pulau Pisang ini menjadi perhatian khusus karena mengingat lokasi yang terpencil dan sulit untuk ditempuh. Dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pendistribusian logistik ini pihaknya tidak sendirian. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran logistik hingga sampai ke lokasi yang membutuhkan pihak TNI. Diharapkan dengan adanya pengawalan dari aparat kepolisian dan juga TNI, ini proses pendistribusian logistik tidak akan menemukan hambatan hingga hari pencoblosan. Dijelaskan setidaknya di Pulau Pisang ini menggunakan jalur laut. Pemberangkatannya dimulai dari dermaga Kuala Stabas dan akan mendarat di dermaga Pulau Pisang menggunakan perahu nelayan. Adapun logistik yang dibawa kotak suara ini berjumlah 35 unit bilik suara. Bilik suara sejumlah 28 unit, buku panduan 44 unit, dan APK berjumlah 12 paket. Perjalanan menggunakan perahu ini lebih kurang membutuhkan waktu perjalanan selama 1 jam. Polres Kawal distribusi logistik pemilu 2024 di Lampung Selatan supaya aman. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin meninjau kembali proses pengiriman logistik pemilu tahapan kedua di kantor KPU setempat pada Minggu 11 Februari 2024. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin memastikan pengiriman logistik pemilu aman dan lancar. Yusriandi mengatakan pengiriman logistik pemilu hari ini ditujukan ke kecamatan lainnya yang menambahkan pihaknya akan ikut mengawal pendistribusian logistik pemilu hingga ke TPS. Pihaknya juga memastikan pengendara pengantar logistik pemilu sehat. Sebelumnya KPU Lampung Selatan sudah didistribusikan logistik pemilu pada Sabtu 10 Februari 2024. Distribusi logistik pemilu yang dilakukan KPU setempat kemarin ke 10 kecamatan yang ada se-Lampung Selatan.